Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dina Morinda Kerompot, Zulham Asaf, Muhammad Al-Jabbar, Valencia Veronica Leobatan, dan Yuspita Sari. Di video ini kami akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul penggunaan clickbait headline pada iklan. Latar belakang: dukungan infrastruktur teknologi informasi yang kian bertambah canggih. Dewasa ini masyarakat global tidaklah asing dengan penggunaan media digital. Di Indonesia saja, data dari weresosial.org menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan seseorang individu untuk mengonsumsi internet melalui komputer atau tablet adalah 4 jam 42 menit. Sedangkan rata-rata konsumsi internet warga Indonesia melalui telepon seluler adalah 3 jam 33 menit. Bila dilihat lebih jauh, hal ini kemudian memengaruhi akses warga pada media online dan tentu saja media sosial. Warga Indonesia dikenal sebagai warga yang aktif menggunakan media sosial. Ini bisa dilihat dari jumlah pengguna aktif media sosial populer seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Pada 2016, jumlah pengguna Facebook aktif di Indonesia tercatat sebanyak 82 juta orang, sedangkan jumlah pengguna aktif Instagram sebanyak 22 juta orang. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna aktif Twitter sebanyak 24 juta orang. Ini hanya di Indonesia, belum lagi di seluruh dunia. Semakin masifnya penggunaan internet dan akses media sosial membuat produsen media berita online juga harus memikirkan konten yang menarik perhatian pembacanya. Hal ini dilakukan agar media berita online tersebut dapat bersaing secara bisnis dari kompetitor sejenis. Salah satu strategi yang banyak digunakan yakni dengan memuat konten berita yang komersial disertai dengan headline yang atraktif dan cenderung sensasional. Saat ini salah satu strategi yang dilakukan secara intensif para produsen berita media online untuk kepentingan media sosial tersebut adalah dengan membuat headline yang mencolok dan sensasional. Dengan dukungan gambar visual yang juga menarik, diharapkan para pengguna media sosial ini tertarik untuk membaca konten berita di media online. Berita utama atau headline ini kemudian disebut dan lebih dikenal sebagai clickbait headline. Sederhananya, clickbait headline adalah judul atau headline yang dibuat untuk memancing dan memanipulasi pengakses media tersebut dalam mengklik berita atau iklan yang ada di media sosial ke situs utama mereka. Penggunaan clickbait headline ini menjadi tak terhindarkan dan justru eksesif di tengah semakin ketatnya persaingan media online. Meskipun korban clickbait cenderung sadar bahwa mereka telah tertipu, namun tetap saja clickbait dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu. Karena clickbait menyediakan informasi, tentu berbahaya jika informasinya ini keliru karena berisiko menyesatkan pembaca dari informasi sebenarnya. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan clickbait dalam menarik perhatian pengguna media online. Yang kedua, bagaimana pengaruh clickbait dalam penyerapan informasi pengguna media online. Dan yang ketiga, bagaimana dampak clickbait pada citra konten yang diiklankan. Selanjutnya, metode. Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis deskripsi kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saat ini yang berlaku. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik observasi atau pengamatan langsung mengenai penggunaan dan dampak clickbait dalam upayanya menarik perhatian pengguna media online yang menjadi subjek dan objek penelitian ini. Clickbait. Istilah clickbait ditemukan oleh J. Geiger dalam postingan
blognya di bulan Desember. Clickbait merupakan komposisi dari kata-kata klik yang berarti tombol klik dan mouse komputer. Sedangkan bait memiliki arti umpan yang mengacu pada sesuatu yang dapat memikat pengguna internet. Menurut Arkes Anas dari Indian Institute of Technology, dalam tulisannya yang berjudul We Use Neural Networks to Detect Clickbait, You Won't Believe What Happened Next, yang menyatakan bahwa clickbait merupakan istilah yang judulnya pada berita yang dibuat demi menggoda para pembacanya. Biasanya menggunakan bahasa yang provokasi dan menarik perhatian para pengguna internet. Ada 4 teknik penggunaan clickbait headline. Yang pertama, menggunakan kalimat atau frasa bertanya seperti tahukah Anda? Yang kedua, menggunakan kalimat atau frasa seru seperti wow, keren, luar biasa. Yang ketiga, menggunakan listilai yang merupakan istilah untuk memulai headline pada berita yang menggunakan kata benda atau kata sifat sebagai pesan penggunanya untuk para pengguna internet. Contohnya, ada 3 tempat wisata yang paling romantis di Indonesia. Yang keempat, menggunakan wacana dailies atau frasa katafora, yang biasanya frasa itu ditandai dengan penggunaan kata ini yang menunjukkan waktu, tempat, dan situasi seperti berita yang akan menghebohkan pikiran atau pengguna. Adapun contohnya yang pertama, pada gambar pertama ini yaitu ada video yang diunggah pada YouTube seorang YouTuber yang bernama Fathia Izari, yang dimana video ini memiliki headline yang berjenis clickbait, dimana video ini memiliki penonton sekitar 150.000 orang, sedangkan yang video yang tidak menggunakan clickbait sama sekali pada headline-nya itu memiliki penonton hanya sekitar 50.000 orang. Dalam kategori video terpopuler, unggahan YouTuber Atta Halilintar sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2 terlihat 4 video. 2 diantaranya adalah video musik Atta dan 2 lainnya memiliki headline clickbait yang mendapatkan puluhan juta penonton. Jika melihat kategori unggahan Atta pada umumnya yang hanya mendapatkan ratusan ribu penonton, sangat jelas bahwa headline clickbait memiliki peran yang besar dalam menarik perhatian penonton. Melalui contoh ini dapat dikatakan bahwa headline dengan sendirinya adalah sebuah iklan, dan jenis headline yang paling efektif ialah clickbait. Mengetahui betapa sensitifnya topik-topik yang berkaitan dengan wabah COVID-19 membuat headline ini sungguh mengetahui cara memikat masyarakat. Dengan menyinggung nama presiden yang berkata, work from home kok saya lihat malah kayak cuti, seolah-olah meremehkan urgensi masalah COVID-19 yang menimpa masyarakat. Sepertinya banyak orang yang sekedar membaca headline ini tanpa melihat isinya, karena Jokowi memperoleh banyak kritikan keliru dari golongan individu yang merasa tersinggung dengan ucapannya. Padahal di dalam artikel ini jelas-jelas Pak Jokowi hanya mengkritik kinerja para menterinya, bukan ke seluruh masyarakat. Ini menggunakan salah satu penggunaan clickbait yang berbahaya. Lantas, bagaimana dampak clickbait pada citra produk yang diiklankan? Dewasa ini, penggunaan clickbait menjadi sangat eksesif. Clickbait mendapatkan citra yang buruk di kalangan pengguna internet. Ini terjadi karena clickbait dikaitkan dengan informasi yang salah dan keliru dan seringkali membuat pembaca merasa tertipu setelah membaca. Dengan begitu, clickbait beresiko memberikan citra yang buruk terhadap suatu produk yang diiklankan. Produk akan tampak murahan dan bahkan tidak sesuai dengan iklan, padahal pembaca belum membeli produk tersebut.
Terakhir, mari kita lihat contoh iklan yang menggunakan clickbait. Di dalam iklan ini, penggunaan kata seperti terkejut yang dikapitalkan dilakukan untuk mendapatkan sensasi yang heboh dan juga menarik perhatian pembaca, dan menjanjikan bahwa pembaca akan merasa terkejut setelah membaca iklan ini. Setelah itu, penggunaan kata seperti apps pria ini digunakan untuk memicu rasa ingin tahu kita terhadap apps seorang pria. Dan terakhir, iklan ini menggunakan kata superfood untuk merujuk produk yang diiklankan, yaitu saus Jasper ini, supaya terkesan bahwa produk ini adalah produk yang sehat. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.